kitab yang kita pegang ini berarti sudah hasil tirakat, sehingga bisa sampai 1400 tahun yang lalu sampai sekarang masih bisa dikaji. Ini membuktikan apa? Bahwa pengarang kitabnya ini termasuk orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beruntung Pak ya, kita ini masih diizinkan oleh Allah untuk mengkaji ini di tengah banyaknya orang yang sudah gak senang ngaji kita ya. Senangnya apa? Biasa dengerin pengajian. Kayak kata guru saya, ngaji dengan pengajian itu beda. Kalau pengajian itu contoh kayak apa? Kayak biasanya saya ceramah keliling pengajian maulid yang tanpa megang kitab, wahai gitu. Itu namanya pengajian Pak. Apa lemahnya pengajian Ustaz? Lemahnya pengajian itu dainya gak pegang kitab, jadi asal muni. Yang penting bisa ngomong asal muni, sanadnya tidak nyambung. Tapi kalau ngaji ada materi yang dipegang, dan materi yang dipegang ini sanadnya langsung nyambung kepada Rasulullah SAW. Maka itu bedanya ngaji dan pengajian ya. Kalau ngaji itu ada sumbernya, kalau pengajian itu pokoknya bunyi ya. Pokoknya lucu, pokoknya bunyi, tapi sanadnya kadang tidak nyambung ke Rasulullah SAW. Terus lanjut, an-niyatu inda ghusl wajhi, niat ketika pertama kali basuh wajah. Jadi ketika niat nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Kemudian setelah niat baru Pak, fardunya wudu yang kedua wa ghuslul wajhi, basuh wajah, wajahnya dibasuh. Dari mana Ustaz batasan wajah? Kalau di sini nggak ada. Kalau di syarahnya penjelasan kitab ini yang lebih lengkap, ada di situ dijelaskan batasan wajah itu ada secara panjang, ada secara lebar. Jadi ini harus kena air. Kalau di kawasan ini ada yang nggak terkena air, meskipun tidak sedikit, maka wudhu kita itu masih belum sah. Kalau wudhunya belum sah, maka sholatnya sama kayak seperti posisi belum punya wudhu, berarti sholatnya nggak sah juga. Dan inilah pentingnya kita ngaji ya. Jadi batasannya wajah ada secara panjang, ada secara lebar. Secara panjang dari mana katanya Imam Syafi'i? Mulai dari tempat tumbuhnya rambut di sini, tempat tumbuhnya rambut. Tapi tempat tumbuhnya rambut orang normal ya, bukan orang yang maaf botak. Kalau itu nggak bisa dibuat patokan karena agak kesini. Jadi tempat tumbuhnya rambut orang normalnya seginilah. Ini harus basah ini. Sampai mana Ustaz? Sampai dagu. Ini batasan panjang yang harus kena air. Kalau batasan lebar dari mana? Dari kuping kanan ketemu kuping kiri. Ini harus basah. Berarti panjang dari sini. Kalau lebar dari sini, ini harus kena air semua. Kalau ada yang belum kena air, apalagi maaf di wajahnya ada bedaknya, ada make upnya, seperti make upnya para pengantin itu ya, yang nggak bisa nyampaikan air ke kulit, maka itu wudhunya masih belum sah karena belum betul-betul 100% dianggap basuh wajah. Yang ketiga setelah basuh wajah, wa ghuslul yadaini ilal mirfaqaini, membasuh kedua tangan ilal mirfaqaini sampai kedua siku. Jadi batasannya basuh tangan Pak sampai sini. Ini harus basah semua sampai sini. Kalau di area ini ada yang enggak basah meskipun sedikit, karena mungkin wudhunya katanya orang Madura sampai celapel, sampai tidak semuanya basah, saking kebulunya mungkin mau lihat debat capres contohnya, ada yang tidak basah, maka masih belum dikategorikan wudhunya sah ya, karena ada bagian yang belum basah sampai sini siku. Kalau dilebihin segini gimana hukumnya? Sunnah. Jadi katanya para ulama batasan wajib sampai siku, kalau seandainya dilebihin sampai sini
maka besok di akhirat namanya memperpanjang cahaya. Jadi besok Rasulullah itu bisa kenal kepada umatnya, di si umatku ini. Maka dikenalnya dari apa kan? Dari cahaya anggota wudhu. Jadi kalau sudah anggota wudhunya bersinar, maka Rasulullah tahu itu umatku ini. Sehingga dalam wudhu wajibnya sampai siku, sunnahnya sampai pundak. Kenapa Ustaz? Biar besok di akhirat cahayanya makin banyak sampai sini. Terus bawas duliati ilal mirfaqain. Nomor selanjutnya wa masbubah dirroksi, ngosap sebagian kepala. Ini versi Imam Syafi'i. Kalau versi imam selain Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi itu berbeda pendapat. Kalau kita cukup misalnya ngambil air taruh sini, kan kepala ini kan aslinya keseluruhan ini Pak. Tapi Imam Syafi'i cuma dirroksi sebagiannya. Jadi ngambil air sampai taruh sini sah, ngambil air sampai taruh sini sah. Tapi kalau Imam Malik, Imam Hanafi itu lebih ekstrim. Jadi harus keseluruhan kepala. Berarti itu megang yang pendapat keseluruhan kepala. Kita Imam Syafi'i dan keseluruhan, cuma sebagian. Masuk ba'dil. Terus selanjutnya habis kepala biasanya apa? Kuping ya. Kok nggak ada di sini saat kuping? Karena kuping itu bukan fardu, tapi sunnah. Tapi meskipun sunnah, itu sudah jadi satu kesatuan kayaknya ya, bagi kita. Jadi seakan-akan itu dianggap sebagai sebuah bentuk kefarduan. Padahal sunnah. Tapi yang meskipun sunnah, monggo dilakukan. Karena itu akan menambah pahala dan ganjaran. Ya. Kenapa Ustaz kok kuping dimasukkan sunnah? Ada riwayatnya, sejarahnya. Jadi sejarah disyariatkannya wudhu itu kan ada ulama mengatakan terinspirasi dari kisahnya Nabi Adam. Nabi Adam dulu waktu melakukan pelanggaran makan buah pohon khuldi, maka yang melakukan dosa pelanggaran itu kan anggota tubuh wudhu ini. Contoh wajah. Kenapa kok basuh wajah? Karena pertama kali Nabi Adam mau ngambil makan buah khuldi itu, maka anggota tubuh yang pertama kali berdosa adalah mata. Karena sebelum makan pastinya melihat dulu, kok enak ya buah khuldi. Maka pertama kali mata yang mengandung dosa. Kemudian setelah mata melihat, Nabi Adam kemudian ngambil buah khuldi pakai tangan. Maka kemudian tangan ini dulu mengandung dosa, sehingga kita disyariatkan wudhu biar dosanya tangan hilang. Setelah tangan sebagian Pak. Kenapa Ustaz? Karena kebetulan waktu dulu Nabi Adam ketika ngambil buah khuldi, itu kepala beliau menyentuh kepada daun-daun pohon terlarang itu, sehingga kepala juga punya andil dosa. Lah kemudian kaki. Kenapa kok kaki juga ikut dibasuh? Karena Nabi Adam waktu mau makan buah khuldi itu juga harus jalan dulu. Jadi semuanya anggota tubuhnya ini itu punya andil dalam pelanggaran, kecuali kuping, Pak. Ya, kuping kan nggak punya andil. Cuman apa andilnya saat kuping waktu itu? Sehingga meskipun tidak difardukan, hanya disunahkan, tapi kuping punya andil apa? Mendengar gemerisik bunyinya pohonnya. Jadi sama Allah dihitung juga, tapi gak terlalu vital, sehingga kuping gak fardu, tapi cuma sun. Jadi sampai segitunya ya. Sehingga kita ini melakukan wudhu itu niatkan dalam hati apa? Biar bisa merontokkan ya dosa-dosa kita selama satu hari itu. Bayangkan Pak, satu hari satu malam dibasuh 5 kali, insya Allah bersih sebenarnya. Ya entah kalau habis sholat ngelakuin lagi tidak tahu. Jadi sebelum ketika wudhu sudah bersih, habis sholat ngelakuin lagi. Alhamdulillah ini. Setelah basuh kaki, batasannya mana? Kaki itu ilal ka'baini, sampai kedua mata kaki yang ketol-ketol ini. Ini presiden. Jadi kaki itu nggak sampai sini sebenarnya.
Kalau sampai ke sini sunnah, sama kayak tadi untuk memperpanjang cahaya kelak di akhirat. Kalau yang wajib cuma sampai mata kaki yang betul-betul itu. Jadi ini adalah fardunya yang terakhir, baru kemudian wat tartibu, dan tertib ada karena sebagaimana urutan yang setelah disebutkan di atas. Wajah, tangan, kepala, kaki, tertib. Nah inilah fardunya wudu yang nggak boleh ditinggal. Kalau ditinggal maka wudunya nggak as. Tapi ada di imam lain selain Imam Syafi'i, tertib itu nggak bisa nggak dijadikan fardu. Jadi boleh diselang-seling. Contohnya Imam Hanafi, boleh tangan dulu baru wajah. Habis itu boleh kaki dulu baru wajah. Tapi itu imam lain. Sehingga Imam Hanafi itu mencontohkan, andai kan ada orang loncat dari atas gunung, ya, loncat dari atas gunung, biur masuk kolam, misalnya. Lalu dia di dalam kolam itu niat wudu, padahal yang masuk pertama kali ke kolam apanya misalnya kakinya. Sebelum nawaitul wudu langsung loncat, terus maka itu tergolong sah menurut Imam Hanafi. Sudah kata wudu karena nggak diharuskan tertib. Tapi kalau Imam Syafi'i, imam kita yang lebih hati-hati, yo harus tertib. Wajah dulu, tangan dan seterusnya sebagaimana urutan yang kita ketahui bersama. Jadi ini adalah fardunya wudu, ya. Kemudian selanjutnya sunnahnya wudu tinggal dibaca wa sunnahu asyratu asya. Setiap ada fardu pasti ada sunnah sebagai bentuk penambahan nilai. Sunnahnya wudu ada berapa? Asyratu asya ada 10. Jadi nanti sebelum sampai wudu usahakan ini kita kerjakan semua. Biar celah-celahnya wudu yang masih kayaknya kurang-kurang nilainya itu sama Allah ditembelin, ya. Satu, apa sunnahnya wudu? At-tasmiyatuh, baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sunnah. Nomor 2, wa ghaslul kaffaini, membasuh kedua telapak kanan qabla idkhalihi ma'al ina'a, sebelum dimasukkan ke wadahnya wudu. Ini berarti praktek ketika wudunya bukan keran tapi langsung di wadah. Jadi sebelum dimasukkan ke dalam, tangannya ke kiri. Kenapa kata Rasulullah? Li'annahu la yadri aina batatil wudu, katanya Rasulullah. Karena kita nggak tahu tangan kita waktu malam itu ingat di wadah mana. Jadi sebelum mau memasukkan kepada bab mandi wudu, itu tangannya dibasuh dulu, sunnah, dapat tambahan nilai. Dan lagi yang perlu diperhatikan, wudu itu kalau versinya Imam Syafi'i, kalau kita wudunya di tempat yang enggak terlalu begitu banyak, enggak lebih dari 2 gelas, maka enggak boleh tangan itu dicelupkan ke dalam. Tapi airnya yang didatangkan ke wajah, airnya yang didatangkan ke kaki. Nah, kecuali pakai gayung. Karena bagi Imam Syafi'i tangan ini bisa menyebabkan mustahmal. Kita nggak boleh pakai tangan, tapi pakai gayung. Ustaz, gayungnya hilang kagak ketemu. Maka dikasih solusi sama Imam Syafi'i. Niatkan tangan menjadi niatul ikhtilaf. Niat menjadi gayung. Diniatkan tangannya sebelum menyelupkan. Niatkan tangan saya sebagai gayung. Maka ketika dicelupkan, airnya nggak terkategori mustakmal. Apa yang mustakmal? Air yang sudah expired, yang sudah terpakai untuk bersuci. Terus selanjutnya sunnahnya wudu wal madmadatuh, kumur-kumur, bubuk sebelum kepada prosesi. Selanjutnya wal istinsyaku, kata orang Madura, nyerbu air, menghirup air. Diambil air, masukkan ke hidung, hirup, sunnah. Wa mashu jami'ir ra'si, mengusap keseluruhan kepala. Jadi versi Imam Syafi'i, kalau mengusap keseluruhan itu bukan fardu, tapi sunnah. Wa mashul udunaini, mengusap kedua telinga.
sunnah. Zahirihima baik bagian dalam, wa batinihima baik bagian luar. Bima'in jadidin dengan air yang baru. Jadi jangan air yang sudah terpakai di kuping kanan dipakai di kuping kiri, tapi air yang lain sebenarnya. Terus sunnahnya lagi wa tahlilul lihyah, nyelak-nyelaki jenggot al-kasati yang tebel. Biasanya jenggotnya para Wahabi jamaah itu biasanya kan tebel waktu segini. Maka ketika wudhu sunnah begini. Kenapa Ustaz? Biar kulit yang ada di bawahnya jenggot itu ikut basah terkena air. Terus wa tahlilu asabi'il yadaini war rijlaini, nyelak-nyelaki jari-jari tangan dan kaki. Ini selat-selati ya. Terus kaki juga jari-jari kaki. Kenapa? Karena memang daerah ini rawan gak kena air, diselempit-selempit ini ya. Makanya sunnah sebelum wudhu diselat-selati dulu kaki jari itu. Terus wa taqdimul yumna 'alal yusra, mendahulukan anggota yang kanan daripada yang kiri. Sunnah. Berarti seandainya sampai wudhu tangan kiri dulu dibasuh, sebenarnya nggak apa-apa, tapi makruh karena menyalahi sunnah. Jadi yang sunnah itu yang kanan dulu. Terus selanjutnya wa taharatu salasan, dibasuh sebanyak 3 kali, wajah 3 kali, tangan 3 kali dan seterusnya 3 kali. Kalau lebih berarti makruh karena dianggap israf atau berlebih-lebihan dalam menggunakan air. Jadi hati-hati tidak terlalu berlebihan. Dan yang terakhir adalah wal muwalatu, cepat-cepat atau berurutan. Jadi jangan sampai habis basuh wajah nonton TV dulu, habis nonton TV balik lagi basuh tangan. Nah, itu berarti nggak muwalah ya. Maka disunahkan ketika wudhu itu muwalah, cepat-cepat berurutan. Ukurannya gimana? Kata para ulama, ukurannya sekiranya anggota pertama itu belum basah. Ketika belum basah, belum kering ya. Ketika basuh anggota yang selanjutnya itu batasan muwalah. Nah, maka inilah Pak ya, fardunya wudhu dan sunnahnya wudhu. Semoga kita bisa mengamalkan ya. Ini ya, jadi fardunya wudhu ada 6, sunnahnya wudhu ada 10 ya. Nanti bisa dibaca lagi. Dan untuk lebih luasnya pembahasan pada malam hari ini, monggo kita perlebar dengan sesi diskusi tanya jawab. Akhiran dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi pembahasan tentang bab wudhu yang disampaikan oleh Ustaz Tuhan. Dari beberapa yang disampaikan ada mungkin hal-hal yang kurang kita pahami ataupun konteks yang ditanyakan boleh juga berupa pengalaman ditanyakan. Karena kita diskusi di sini, mungkin saja salah satunya apakah membasuh tangan itu apakah begini atau begini, beda. Atau masih kurang di tangannya terus begini, apa hanya bawah terus begini. Ini kan salah satunya. Sekali tapi berpengaruh. Ya. Baik, untuk hal ini saya buka ruang tanya jawab. 3 penanya di sesi pertama. Mulai dari Pak Sukar. Ditanyakan Pak Asim, Pak Nasri, Pak Zul, Pak Sejat. Selain Pak ini boleh Pak Siyik, Pak Sofian, Pak siapa namanya? Pak siapa sampingnya? Pak Sani, silakan dari Pak Sukar dulu, silakan. Banyak yang pengalaman termasuk pengalaman
Oke, terima kasih Pak. Siapa namanya? Pak Sofyan ya. Jadi yang pertama cek. Ya, terima kasih Pak Sofyan. Yang pertama, basuh tangan itu sebenarnya betul seperti yang di teks ini Mas. Jadi apa? Ghaslul yadaini ilal mirfaqaini sampai kedua siku. Berarti ada setak, ada finish. Setaknya dari tangan, finishnya di siku ya. Jadi sudah jelas dari teks saja. Berarti dari siku sampai tangan berarti. Apa maksudnya ya? Iya. Oh, tidak boleh, tidak boleh. Iya. Jadi yang pertama dulu start finishnya dulu ya. Start finishnya itu dari tangan sampai ke siku. Itu yang pertama ya. Yang kedua, kalau air sudah diusapkan ya kepada salah satu anggota, misalnya saya di sini, maka itu nggak boleh dibalikkan lagi karena airnya itu sudah terpakai di sesi pertama. Terus kalau sampai didirikan lagi itu sudah dianggap terpakai di sesi kedua. Apalagi biasanya ada orang-orang yang biasa sok pelit sebenarnya ya, sampai bekas air wudhunya itu diteramai di bawahnya itu, ditempati ember dimanfaatin lagi. Kalau sekiranya nggak dipakai untuk wudhu sih ya masih bisa, tapi biasanya ini Pak saking pelitnya mungkin ya, ini masih dipakai nantinya. Itu apa? Dipakai paling akhir untuk basuh kaki biasanya. Padahal airnya sudah bekas daripada terbasuh oleh anggota fardunya wudhu, maka nggak boleh. Namanya mustakmal. Jadi ingat Pak ya, karena mustakmal ini adalah termasuk air yang paling sulit ditebak. Kalau air najis kan gampang lihat, sing penting ono najisnya sudah ketok motor sudah. Kalau mustakmal kan nggak ketok motor, nggak kelihatan mata kan? Sama, karena memang dia hanya sebatas indrawi. Yang penting sudah terpakai. Bahkan kadang air yang sebelum terpakai dan setelah terpakai itu kan kadang warnanya sama, bentuknya sama gitu. Kecuali memang ada perubahan baru kita bisa menengok. Misalnya tangan yang terpakai ada kesobol ya. Ada catnya misalnya, akhirnya ketika terpakai airnya warnanya ke bawah merah, lalu itu terdeteksi. Kalau nggak ada warna, bau dan rasa itu memang mustakmalnya sulit tertebak. Makanya harus betul-betul hati-hati. Sehingga betul saya katakan tadi itu, bagaimana sekiranya kita ini nggak mengulang dua kali lah istilah seperti itu. Jadi dituntaskan. Jadi ketika pertama kali kita membasuh tangan kita, usahakan sudah tuntas Pak. Sudah tuntas, teranggap basah semua. Jangan sampai ketika kita menganggap nggak tuntas dibalikkan lagi, padahal dibalikkan lagi itu sudah maaf ya bos. Kayak ini sangat. Sehingga kata guru saya dulu Pak, kalau kita bikin jeding, ya, jeding di rumah maksudnya ya, itu usahakan juga bak mandinya itu kalau bisa agak lebih tinggi dari postur tubuh kita. Karena biasanya orang mandi itu, apalagi mandi awar suar, ada yang dulu awar suar, biu, gitu kan. Yang kemudian ketika biur itu, apalagi versi mandinya mandi gede, ya, ada sebesar kecipratan. Apalagi bak mandi yang ada di toilet SPBU, ya.
yang antara WC-nya dengan baknya itu sangat rendah dan rawan terciprat, kecuali kerannya terus hidup. Ada SPBU yang pelit itu, dia cuma subak setimbal. Akhirnya ketika mau bersuci dia was gimana gitu coba ya. Maka dari itu pertama kali yang harus diperhatikan jeding, khususnya jeding di rumah kita masing-masing. Ya, seakan agak tinggian sekiranya nggak menciprat. Apalagi mencipratnya itu sampai yang batasan betul-betul bisa merusak kemutlakan air. Kerannya nggak jalan lagi, dibilang ada yang seperti itu. Ada biasanya jeding versi di Madura, kebaknya gede memang, tapi kadang-kadang ya gitu dah, tidak dijaga kebersihannya. Jadi memang ada barang itu bersih tapi tidak suci. Ketoannya moto itu bersih tapi dia sebenarnya nggak suci. Jadi itu yang harus kita perhatikan dalam bab air. Sehingga kalau mau ditimbang-timbang sebenarnya bagusan mana, wudhu di keran apa wudhu di wadah? Tapi wadah yang banyak ya. Yang gede Indonesia. Mana yang lebih baik? Ada sebenarnya ya. Karena tidak rawan untuk apa? Ya seperti itu Ustaz. Kalau di keran ya sedikit banyak. Tapi kalau orangnya bisa untuk mengantisipasi dengan ilmu-ilmu yang sudah diterapkan, kalau paham betul itu kan, jadi gitu. Yaitu banyak yang pertama maksudnya itu pakai wadah sebenarnya. Terus kalau pakai wadah pun diusahakan airnya lebih dari 2 tulang. Kalau kurang dari 2 tulang, ya jangan sekali-kali masukkan tangan ke dalam wadah. Terus yang kedua masalah ludah yang tercampur darah di luar ya. Iya. Iya. Oh meludah. Kalau di bab fikih secara khusus meludah di pertengahan ibadah itu, ya khususnya ibadah-ibadah yang bersifat kayak sholat gitu ya. Kalau sholat sudah pasti haram, nggak boleh. Apalagi dia nggak mungkin kita ini pas waktu sholat meludah. Karena kalau sholat mestinya di dalam masjid kan. Jadi selain hukum sholatnya, hukum tempatnya saja sudah nggak bagus. Tapi kalau dalam bab wudu, ya, selagi itu adalah hal yang memang harus diludahkan, contohnya darah misalnya. Karena kalau nggak diludahkan, misalnya darah ini akan tertelan. Karena ada sebagian orang Pak, kalau habis makan itu gigi bagian dalam itu kayak mengeluarkan rasa-rasa nyes darah ini. Nah ini kalau nggak betul-betul kita bersihkan ketika wudhu, khawatir ketika sholat rasa itu terbawa. Jadi makanya waktu sebelum sholat rasa-rasa di mulut itu hilangkan Pak ya, dibersihkan karena nanti bisa memakruhkan sholat. Jadi makanya kan sebelum sholat kan usahakan jangan makan dulu apa-apa itu tidak, atau kalau mau makan sikatan dulu. Ya, jadi ketika sudah mau sholat sudah nggak bawa beban-beban bekas-bekas apa-apa gitu. Nah secara fikih memang nggak ada hukum secara spesifik Pak meludah seperti itu. Tapi secara adab, jadi agama kita itu kan ada 3 unsur. Jadi yang pertama akidah, 2 syariah, 3 akhlak atau adab. Akidah itu dipelajari di ilmu tauhid, syariah itu dipelajari di ilmu fikih, adab atau akhlak dipelajari di ilmu tasawuf. Kadang kalau ada permasalahan nggak ada di tauhid, nggak ada di fikih, berarti masuknya di bab akhlak. Contoh kayak apa? Contoh auratnya laki itu antara pusat sampai lutut. Berarti seandainya kita ini sholat, kan sholat itu harus tutup aurat. Kita pakai katokan, tok, yang penting sudah menutupi pusar sama lutut. Itu secara fikih sah. Tapi yang secara yang nomor ini, yang di bawahnya ini secara adab akhlak daerah. Mosok nang pangeran kayak mau main sepak bola, main tinju, pakai kardok ini. Nah ini yang dimaksud saya meludah. Kalau
dalam fikih was-was wudu memang nggak ada hukumnya, memang nggak ada secara spesifik bisa membatalkan atau malah sunnah, nggak ada. Tapi secara akhlak dan adab kurang elok. Kayak tadi juga waktu wudu ngobrol itu juga secara adab yang kurang elok. Boleh, tapi yang kurang elok itu ujung-ujungnya apa? Makruh. Iya, ujung-ujungnya makruh. Karena kalau akhlak sama adab itu ditentang, maka ujung-ujungnya akan berakibat makruh. Makruh itu adalah hukum yang dibenci, nggak boleh dikerjakan. Nggak boleh tapi nggak terlalu tes gitu. Kalau nggak boleh yang tes itu kan haram namanya. Ada nggak boleh, tapi dia itu seandainya dilakukan pun masih welcome sebenarnya. Tapi lebih baik ditinggalkan, itu makruh. Nah khususnya lagi meludah saat berak, buang air besar. Kalau itu di kitab akhlak bisa mewariskan was-was. Nah, biasanya ada orang berak itu akan dihinggapi oleh syaitan namanya walhan, ya. Was-was. Jadi was-was kayak tadi mau wudhu nggak jadi, mau sholat usum gitu. Ada yang seperti itu. Mau muter banget tidak sampai bang 1 menit. Kalau nggak dianggap dia niatnya tes dia gitu. Padahal bagi kita yang penting sudah dianggap itu berbarengan dengan pekerjaan, itu sudah dianggap niat sebenarnya. Ini bagi kita yang moderat ya. Tapi kalau bagi orang was-was, nah itu harus diterapi sebenarnya. Nah, orang was-was itu maksudnya. Ya, jadi gitu pak ya. Jadi secara adab dan akhlak situasi ini. Di buku yang lain, jangan bilang buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nasihin Jemaah Masjid Besar. Yang saya tanyakan ini terkait dengan air wudhu. Di saat air keran saya mati ya. Nah, kita waktunya mepet sekali untuk sholat. Nah itu air yang mau kita pakai wudhu itu hanya di bak mandi pak ya, di bak mandi. Nah ini bolehkah kita, sedangkan kita air itu kita pakai mandi, pakai, alhamdulillah sudah kebersihan, membersihkan. Nah itu boleh nggak kita pakai air yang buat berwudhu? Pak yang biasa pak yang kita beli di kurang ya, yang buat di sini lah yang di kamar mandi. Ya karena itu kan darurat pak ya, ada air, kita mau berwudu, mau sholat, mau cepat-cepatan itu airnya tidak ada. Nah air itu bisa kita pakai wudu. Nah itu yang pertama. Ya sudah, satu dulu pak. Lupa saya. Jadi memang rumus dasarnya kita kembali kepada anu dulu Pak ya, bahwa sebenarnya kalau memang kita mau bikin yang versi wadah itu kan sebenarnya memang dianjurkan wadahnya bisa 2 kula sebenarnya awalnya. Lah ini sudah kadung ini wadahnya memang nggak berukuran 2 kula kan gitu kan. Yang harusnya kalau yang nggak berukuran 2 kula maka disyaratkan kan kerannya tetap hidup. Sehingga ketika kerannya tetap hidup, meskipun tidak nyampe 2 kula, maka air ini diharapkan masih bisa dijaga kelancaran gitu. Nah ini masalahnya kerannya mati, itu kan ya. Terus mepet waktu sholat, akhirnya mau sholat gitu. Kalau nyari di tempat lain, ya sudah ada. Berarti ini posisinya orang ini dalam keadaan darurat, ya. Darurat tapi masih bisa dimungkinkan untuk nyari air setelah itu. Nah, waktu dia masih ada dalam posisi waktu sholat yang hampir habis itu, maka silahkan pakai wudu air itu. Tapi sholatnya bukan nama sholat seperti biasa, tapi sholat dihormati waktu ini.
yang nantinya ketika sampean pergi ke daerah lain dan nemu air suci yang mutlak, maka sampean harus melaksanakan sholat itu lagi. Namanya sholat i'adah. Kayak contoh gini Pak, sampean ada di kapal feri ya. Waktu asar sudah hampir habis, mepet nih. Terus melihat jeding di kapal, kok kayak gak layak gitu. Apakah sampean milih gimana ini? Masa mau ditinggal sholat hanya karena gak ada air? Nah, bukan solusi. Karena jangankan gak ada air Pak, orang sakit yang sudah terbaring-baring di rumah sakit itu kan, yang penting masih adanya nafas, ada akal, itu wajib sholat. Apalagi hanya karena air yang tidak memenuhi syarat mungkin bagi menurut kita kan gitu kan ya. Ya sudah Pak, mau gimana lagi, darurat itu. Pakai air itu untuk wudhu, ya wudhu sekenanya lah seperti itu ya. Tapi sholatnya namanya sholat menghormati, sholat untuk menghormati waktu. Yang nantinya setelah kapal nyampe ke pelabuhan, sampean bisa nyari air lain, maka sampean wudhu lagi, sholat seperti tadi yang sholat di kapal, sholat asar itu. Tapi nama sholatnya sholat i'adah, ngulangi sholat. Karena sholatnya ada tiga, ada sholat qadha, ada sholat ada, ada sholat i'adah. Kalau sholat ada kayak tadi isya, sholli fardhu isya'i arba'a raka'atin mustaqbil badi adaan lillahi ta'ala, berarti ngelakuin sholat isya pas di waktunya dan gak ada hal-hal yang berunsur terpaksa darurat, namanya adaan. Ada lagi nomor 2 sholat versi qadhaan. Contoh kayak tadi juga, ada di kapal melihat air gak memenuhi syarat, akhirnya dadah gak sholat dah, nunggu nanti maghrib aja sekalian. Nah itu berarti kita betul-betul membolongkan sholat asarnya tadi. Tapi dilakukannya, asarnya dilakukan di waktu maghrib ketika nemu pelabuhan. Maka sholat asar kita di waktu maghrib itu namanya sholat qadha'i asar. Usolli fardhul asri, padahal waktunya diketik di waktu maghrib, qadhaan lillahi ta'ala. Tapi sholat qadha ini tidak disarankan karena akan dianggap menyepelekan. Sholat qadha itu hanya bisa dilakukan sebenarnya itu kalau ada udzur. Apa udzurnya? Cuma 2 udzurnya sholat, an-naum wan nisyan, tidur sama lupa. 2 aja udzurnya sholat itu, tidur sama lupa. Jadi kalau sampean sebelum masuk waktu asar tidurnya sampai 12 ke maghrib, berarti kan sholat asar ada dikerjain. Maka waktu maghrib bangun itu langsung sholat asar. Berarti asarnya namanya qadha, sholat qadha. Jadi paham Pak ya? Iya, nggak boleh karena mungkin kebablas lalu bilang waktu maghrib, sholat sudah offset misalnya. Ya tetap punya utang gitu. Makanya usahakan bagi kita yang mungkin merasa masih punya sholat yang bolong-bolong di tahun-tahun yang lalu, itu kalau di kitab Fathul Mu'in keras, wajib mengalokasikan semua waktu untuk mengqadha'i sholat yang pernah ditinggalkan selama hidup, kecuali waktu yang memang untuk hajat, untuk mandi, untuk buang air, untuk makan. Selain waktu itu, maka diharuskan dipakai untuk mengqadha'i sholat. Sampai-sampai di kitab Fathul Mu'in itu bukan di sini tapi ya. Sampai-sampai kalau ada orang punya tanggungan sholat fardu, terus kok melakukan sholat sunnah, maka sholat sunnahnya itu haram. Contoh, Pak Nasihin masih punya tanggungan sholat duhur 5 waktu misalnya, asar 10 waktu, maghrib 3 waktu misalnya. Ini belum diqadha, tapi Pak Nasihin cek semangatnya sholat tahajud gitu, semangat sholat duha. Nah itu duha sama tahajudnya itu kata para ulama, sebagian ulama ada mengatakan haram. Karena kenapa? Wong yang fardu belum diqadha kok malah sholat sunnah.
Loh gimana Ustaz? Tapi saya kadang ngelakuin gitu. Alhamdulillahnya ulama kita itu banyak yang khilaf, ikhtilaf, beda pendapat. Kalau yang tadi mengatakan haram sholat sunnah kalau masih ada utang sholat fardu. Sebagian ulama yang lain gak apa-apa sholat sunnah meskipun masih ada utang tanggungan sholat fardu. Apa kata beliau? Buk menowo, siapa tahu sholat sunnahnya itu pahalanya itu bisa nembeli daripada kebolongan sholat fardu kita yang kita tinggi. Nembeli anunya maksudnya, nembeli dosanya. Tapi kalau tetap wajib ngodok ini tetap wah. Jadi ini kata para sebagai ulama yang satu ya. Jadi boleh sholat sunnah dengan tujuan semoga dengan sholat sunnah saya Allah sedikit mengampuni keteledoran saya dalam meninggalkan sholat fardu yang pernah saya tinggalkan. Tapi tetap wajib di saking pentingnya sholat seperti itu. Maka kalau cuma air gak memenuhi syarat, gas. Tapi nanti setelahnya mau air, sholatnya sholat i'adah. Apa lagi ada? Nomor 3 ada qadha i'adah. Apa i'adah itu? Ulangi Pak. Sholat yang sebelumnya dilakukan tapi belum sempurna. Sholli fardhu asri arba'a raka'atin mustaqbilan qiblat i'adatan lillahi ta'ala. Allah. Itu Pak ya. Niatnya, iya. Coba bareng-bareng Pak. Niat sholat qadha. Usolli fardal isya. Usolli fardal isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati qadha'an lillahi ta'ala. Kalau qadha. Kalau yang biasa usolli fardal isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi. Kalau yang i'adah usolli fardal isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati i'adatan lillahi. Coba ya. Jadi semoga macam 3 sholat ini sebenarnya sudah disyariatkan ya. Semua kita lakukan. Iya, tidak bosan. Iya. Iya, iya. Oh iya, oke. Di tayamum itu Pak bisa boleh dilakukan 2 sebabnya. 1, ketiadaan air. Nomor 2, sakit yang tidak memungkinkan pakai air. Kalau pakai air malah sakitnya makin parah. Maka 2 sebab ini memperbolehkan tayamum. Kalau yang tadi masalah tadi itu sebenarnya masih ada air, maka tayamum masih belum, karena tayamum itu alternatif. Sama kayak gini, kan ada istilah itu jalur alternatif, ada pengobatan alternatif. Itu kapan dilakukan? Kalau pengobatan yang utama tidak berhasil. Apa pengobatan utamanya? Ke dokter. Contoh, pusing, maka nggak boleh langsung ke dukun, nggak boleh langsung ke hal-hal yang berbau mistis. Karena yang berbau mistis itu namanya alternatif kan, gitu kan, sering kita lihat. Baru kalau dokter sudah angkat tangan, maaf Pak, gak ketemu penyakitnya ini, di ronsen juga ada, baru pakai namanya jalur alternatif. Berarti alternatif itu kapan datangnya? Solusi saat yang utama mentok gak ada. Sama kayak tayamum. Tayamum itu solusi alternatif kalau air gak ada. Tapi selama masih ada air, maka gak boleh pakai tayamum. Bahkan batalnya tayamum itu apa? Melihat air. Contoh, kemarau ini gak ada yang sama sekali, hanya tayamum. Di pertengahan tayamum hujan, maka tayamumnya Pak, jadi masih ada air. Seperti itu ya. Iya. Yang kedua Pak ya. Iya. Ini sepele, anggaplah sepele masalah. Nah misalnya kita habis sholat maghrib, nah kita itu rokokan sama kopi lah, bisa. Nah ini apakah kita wajib untuk berwudu ataukah kumur-kumur? Kita
juga ya Pak. Ya, ya, simpel. Ya sepele, Iya. Jadi wudhu itu selama wudhunya orang yang bukan daimul hadas, aslinya lebih leluasa juga. Jadi wudhunya orang yang sholat maghrib itu sebenarnya masih bisa dipakai oleh orang yang sholat isya selama wudhu yang pertama belum batal. Itu rumus dasarnya ya. Cuman kemudian ada namanya wudhu itu tajdid. Ada niat tajdidul wudhu. Pernah dengar? Memperbarui wudhu. Contoh, sampai wudhu melakukan di maghrib, sudah dipakai sholat maghrib, tembus isya, aslinya belum batal. Tapi yang mungkin karena sampean ini orang yang sangat menjaga wudhu, ya, bukan hanya wudhu, tapi ingin menambah pahala, maka ada syariat namanya tajdidul wudhu, memperbaharui wudhu. Wudhu yang pertama belum batal, tapi ingin wudhu lagi, diniati tajdid, maka wudhu yang kedua itu bernilai sunnah. Ya. Apalagi wudhunya di tengah-tengah kondisi yang memang kita itu melakukan aktivitas, contoh merokok, contoh ngopi, gitu kan, yang memang membutuhkan sebenarnya apa ya, hal-hal yang pembersihan. Jadi habis rokokan itu kan kadang mulut bau, kemudian apalagi rokoknya sendiri makruh kan gitu kan, bagi yang sebagian mengatakan makruh, tapi tidak sampai haram gitu. Karena memang rokok itu Pak banyak versi, ada yang mengatakan wajib memang. Kalau dengan tanpa merokok ya Pak. Dulu ulama kita yang ahli ngarang kitab itu, beliau itu ada salah satu torek tirakat itu merokok. Jadi beliau kalau nggak merokok, nggak keluar gitu, ide-ide nggak jalan, maka merokok waktu itu wajib. Bahkan ya maksudnya sunnah ya. Kalau wajib itu yang seandainya nggak merokok itu sakit sampai tengok gitu, sakit kecil misalnya. Nah itu hukumnya rokok seperti itu, sama kayak nikah. Ya. Nikah kan gitu, nggak selamanya sunnah. Ada yang wajib, ada yang makruh, ada yang haram nikah itu. Kan yang kita tahu nikah itu sunnah. Ada yang wajib. Apa yang wajib kan bagi orang yang kalau nggak nikah pasti akan zina. Maka nikahnya bukan sunnah, wajib. Ada nikah makruh, nikahnya siapa? Nikahnya orang yang idiot. Karena kalau menikah malah merepotkan si perempuan. Ada nikahnya haram. Apa? Kalau dengan menikah malah akan membuat menyakiti istri, pasti. Karena dia mungkin orangnya apa? Berdarah dingin gitu ya. Dikit-dikit nempeleng, nggak bisa kumpul sama perempuan sama sekali. Maka nikahnya hukumnya haram. Kalau sudah haram itu maka mendingan membujang selamanya. Karena ulama kita juga ada mencontohkan membujang. Tapi beliau lain, alasan membujangnya apa? Karena khawatir mengganggu ilmu. Kalau kita kan enggak membujang karena enggak payu biasanya untuk kita di luar sana dia. Jadi seperti itu Pak ya. Jadi Pak Nasirin tadi apa tadi? Tadi wudhunya masih bisa dipakai sebenarnya. Kalau masih bisa dipakai, ya monggo cukup kumur-kumur saja. Tapi kalau ingin dapat tambahan pahala, ya tajdid. Niat tajdid dulu, memperbaharui wudhu. Mana pahalanya? Jadi orang yang daimul wudhu itu Pak, itu boleh milih dah. Intinya kalau sampean milih nggak wudhu, ya silahkan kumur-kumur saja. Kalau sampean milih wudhu, ya monggo, berarti nambah nilai. Nilai tajdidul wudhu. Apalagi air banyak sih banyak. Tinggalan. Dan lagi juga insya Allah lebih meninggalkan ibadah. Karena biasanya kalau apalagi suasana panas seperti ini ya, diniati litabarrud kan. Niat mendinginkan itu juga dapat tambahan pahala. Jadi wudhu itu Pak niatnya banyak sebenarnya. Ada untuk memang lirafil hadas, ada litajdid, ada litabarrud untuk mendinginkan badan. Itu juga dapat pahala. Jadi niatnya tergantung kebutuhan kita. Ya seperti itu Pak ya. Kalau wudhunya daimul hadas beda Pak. Satu wudhuan, satu sholatan. Wudhunya daimul hadas.
Apa wudhunya daimul hadas? Wudhunya orang yang terus-terusan hadas. Contoh orang punya penyakit beser kencing, beser kentut, kan ada ya. Maka orang beser itu punya kesempatan per satu wudhu satu sholat. Nanti kalau mau sholat isya, meskipun sholat yang pertama wudhu yang pertama belum batal, maka wajib wudhu lagi. Itu khusus orang daimul hadas. Istihadah juga gitu. Perempuan itu kan kalau istihadah itu per satu wudhu satu sholat. Jadi kan orang istihadah keluar darah. Kalau istihadah wajib sholat itu kan perempuan itu. Kalau haid haid. Makanya darah wanita yang ketiga. Jadi sampai harus paham juga sebenarnya. Karena tanggung jawabnya perempuan itu di suami. Jadi darah perempuan itu ada tiga, ada haid, istihadah, nifas. Yang nggak boleh sholat itu sebenarnya cuma haid sama nifas. Kalau istihadah tetap wajib sholat, meskipun dalam kondisi bukan keluarga. Gimana cara sholat? Kata para ulama fikih, caranya ambil kapas, masukkan kapas itu ke dalam, harus ke dalam. Setelah dimasukkan ke dalam, dikasih pembalut di bawahnya. Maka si perempuan sholat. Andai kan di tengah-tengah sholat darahnya merembes, tapi sudah melakukan hal yang kayak tadi itu sudah di kapas sudah dimasukkan, masih pembalut, tapi tengah-tengah sholat masih merembes, maka sholatnya dimakful, tetap sah. Tapi kalau istihadah tapi nggak melakukan kayak yang tadi itu, terus di tengah sholat merembes, ya sholatnya batal karena keluar darah. Jadi wudhunya orang-orang yang seperti itu tuh beda, niatnya pun beda. Bukan nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghar, bukan. Aku niat